Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam kelas 3, 4, 5, dan 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita ke materi, jangan lupa protokol kesehatan 5M plus 1D yaitu doa dan vaksinasi itu penting. Kita langsung aja ke materi pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang minuman halal haram. Nah, apa itu minuman halal haram? Minuman adalah cairan yang biasa kita minum untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Nah, minuman ini ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Apa itu yang halal? Yang halal adalah semua minuman yang diperbolehkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah untuk kita minum. Dan yang haram adalah yang dilarang menurut Al-Quran dan hadis. Nah, minuman halal itu ada berbagai macam. Yang pertama, semua jenis cairan atau air yang tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Seperti apa? Air sumur, air mata air, air hujan, air apalagi, pokoknya banyak sekali ya. Pokoknya semua yang tidak membahayakan tubuh, tidak membahayakan akal, menghilangkan akal pikiran, merusak jiwa, memberikan suatu efek penyakit kepada tubuh kita lah, itu semua itu boleh untuk diminum. Lalu ada air atau cairan yang tidak memabukkan. Nah, kalau kamu minum airnya kok mabuk lah, itu jangan sampai diminum. Tapi kalau airnya itu tidak memabukkan, ya itu namanya minuman halal. Seperti apa? Seperti kopi, teh, apalagi sirup, terus air kelapa dan lain-lain. Itu kalau kamu minum kan tidak mabuk. Nah, itu boleh diminum. Itu minuman halal. Lalu air yang berupa tidak najis dan tidak kotor. Nah, tidak najis, tidak kotor itu boleh untuk diminum. Air atau cairan yang suci dan didapatkan dengan cara yang halal. Minumannya baik, minumannya suci. Air putih namanya. Tapi air putih ini maling dari minimarket. Nah, karena cara mendapatkannya itu dengan cara maling, maka tidak halal. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Dalam hadis At-Tirmizi, minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis yang dingin. Jadi Rasulullah itu suka yang manis dan dingin. Kita sebagai umat Islam kalau mau meniru Nabi boleh manis. Tapi ingat ya, manis juga jangan berlebihan. Wah, Nabi suka manis. Kita satu gelas dikasih gula 5 sendok. Wah, nanti 1 tahun berikutnya kita malah kena sakit diabetes. Karena apa? Karena kebanyakan gula. Nah, di sini minuman manis yang dingin ya, bukan yang es ya. Jadi Rasulullah itu suka minuman manis yang dingin, bukan minuman yang es membeku. Nanti kalau kamu minumnya es terus lah, nanti tenggorokannya sakit lah atau apa. Nah, amandel dan lain-lain. Jadi meskipun boleh diminum oleh manusia, tapi ingat juga Rasulullah atau ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita agar tidak berlebihan. Contohnya seperti apa? Contohnya air putih. Air putih itu kalau kita minum sehari 18 liter, tapi kita minum 50 liter, wah nanti ya jadi sumber penyakit. Contohnya kita suka minum kopi. Minum kopi itu boleh, kopi itu suci. Airnya suci, diminum boleh dan tidak merusak akal dan jiwa dan kesehatan. Tapi kalau minum kopinya berlebihan, wah nanti bisa merusak jiwa, menaikkan tensi darah, jantungnya berdebar-debar dan lain-lain. Jadi meskipun kita sebagai manusia itu diperbolehkan minum apapun yang tidak memabukkan, yang suci dari najis dan lain-lain, tapi ingat juga kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan. Terus yang kedua, pengertian minuman yang haram. Apa itu minuman haram? Nah, minuman haram berarti minuman yang dilarang oleh agama menurut Al-Quran dan hadis. Nah, yang diharamkan itu apa?
Yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah semua jenis minuman yang memabukkan. Jadi semua minuman, entah namanya itu apa, entah namanya A, namanya B, namanya C, kalau memabukkan berarti haram. Semua minuman yang memabukkan namanya khamr. Khamr itu haram. Namanya A, namanya B, namanya C kok memabukkan berarti A, B, C itu semua namanya khamr, dan khamr itu dilarang oleh agama. Kenapa dilarang? Selain itu dilarang agama, ternyata khamr itu juga akan merusak akal pikiran, merusak perasaan, jiwa, dan lain-lain. Orang yang suka minum itu pasti suka marah-marah, suka emosian, pikirannya pendek, pikirannya hilang. Kadang kalau pas mabuk itu jalan lurus tuh dia sempoyongan kanan kiri, padahal jalannya lurus lebar, tapi dia bisa masuk selokan dan lain-lain. Kenapa? Karena akalnya hilang, akalnya, keseimbangannya, dia mengontrol tubuhnya itu hilang. Jadi jalan saja tidak bisa lurus. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi minum minuman keras itu adalah perbuatan setan. Minum minuman kerasnya sedikit pak, satu tetes nyobain. Nah, satu tetes, satu botol dengan satu gelas dengan satu drim sama hukumnya haram, tidak boleh. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Beruntung di mana? Di akhirat nanti. Nanti di akhirat itu kalau kamu bisa menahan minum khamr di dunia, nanti kamu di akhirat masuk surga. Di surga itu kamu diujo, tahu diujo ya? Diberi sepuasnya. Di surga itu akan diberi khamr yang lebih enak, yang tidak memabukkan dan lain-lain. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Biasanya kalau orang minum, akalnya hilang, wah, apapun yang ada di depannya tendangi. Wah, akhirnya apa? Yang ditendang itu ternyata orangnya juga galak. Wah, berantem. Jadi semua itu mengundang kemudaratan. Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan. Kalau sudah berjudi, sudah minuman keras itu semuanya ujung-ujungnya apa? Ya kekerasan, permusuhan, kebencian, nanti incem-inceman dan lain-lain. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Kalau akalnya hilang, beribadah pun susah. Mau sholat aja, wah lupa sholat, nggak orang gagal sholat meneh. Kalau akalnya udah hilang karena minum minuman yang banyak. Dan mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, kalau akalnya sehat kan mudah ya untuk beribadah, mengingat Allah, ada azan kamu ke masjid. Tapi kalau minum minuman keras, akalnya hilang, dengar azan itu malah emosi, nggak mau ke masjid dan lain-lain. Nah, jangan sampai kita terjerumus ke jalan setan dengan tergiur mencoba minum minuman beralkohol atau minuman keras atau minuman yang memabukkan, karena efeknya tidak hanya di dunia, nanti di akhirat, sampai di akhirat. Nah, sampai di sini semoga mudah untuk dipahami. Kita lanjut untuk macam-macam minuman yang haram. Ada banyak sekali. Yang pertama, semua yang memabukkan. Pokoknya yang memabukkan, apapun namanya, apapun mereknya, warnanya, harganya, dan lain-lain, yang memabukkan itu haram, tidak boleh diminum. Terus yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Maling tadi ya, sebenarnya halal, tapi karena maling jadi haram. Nah, membiasakan minuman yang halal dan menghindari minuman haram itu akan mendekatkan kita kepada Allah, menambah keimanan kita, dan menjadi tabungan kita nanti, menjadi pahala, menjadi tabungan kita nanti untuk menghadapi hari akhir. Semoga kita dengan minum minuman halal dan menghindari minuman haram,
dihitung beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, sehingga pahala itu dapat menyelamatkan kita nanti di hari kiamat dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau suka dengan videonya, klik tombol like. Kalau tidak suka, klik tombol dislike. Dan jangan lupa komentar juga di bawah. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.